teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengecek kesemangan kita dulu ya. Iya, Ibu. Adik-adik silakan berdiri. Anak-anak sudah siap? Siap. Oke, semangat ya. Ya, Ibu. Coba kalian perhatikan seorang siswa setiap hari membawa tas sekolah yang sangat berat. Dalam beberapa minggu terakhir dia mengeluh nyeri pada punggung dan bahu, cepat lelah, jarang berolahraga, dan sering duduk mengangguk saat belajar. Menurut kalian, apa masalah yang dialami siswa tersebut? Sakit punggung, sakit bahu. Bagus. Menurut kalian apa penyebabnya? Otot nyeri. Instruktur yang salah. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan mencari tahu hubungan masalah tersebut dengan sistem gerak pada manusia. Ibu akan menampilkan video ya, kalian simak dengan baik. Iya, Ibu. Bahas mengenai materi biologi yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu bahwa sistem gerak pada manusia ini terbagi menjadi 3. Nah, apa-apa saja itu? Yang pertama ada tulang, yang kedua ada otot, dan yang ketiga ada sendi. Nah, pada video kali ini, yang akan kita bahas adalah bagian dari sistem gerak yaitu tulang. Nah, tulang merupakan alat gerak pasif pada manusia. Nah, jadi tulang merupakan bahan yang hidup dan tumbuh, di mana tulang ini mempunyai kerangka protein yang diperkuat oleh kalsium. Jadi kerangka dari tulang ini diperkuat oleh kalsium. Nah, apa saja fungsi tulang bagi tubuh kita? Yang pertama, tulang itu merupakan penyusun rangka. Nah, jadi rangka itu dia berasal dari tulang-tulang yang tersusun. Yang kedua, memberi bentuk tubuh kita. Yang ketiga, melindungi alat tubuh yang vital. Yang keempat, menahan dan menegakkan tubuh. Kemudian yang kelima, tempat melekatnya otot rangka. Nah, kemudian sumsum merah tulang itu membentuk sel-sel darah. Lalu sebagai cadangan mineral terutama kalsium dan fosfat, dan tempat penyimpanan energi yaitu simpanan lemak yang ada di sumsum kuning. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pembentukan tulang. Oke, baik. Anak-anak, kalian sudah menyimak video yang Ibu tayangkan? Sudah, Ibu. Baik anak-anak, Ibu akan membagi kalian 5 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Iya, silakan membentuk kelompok. Jadi nggak satu kelompok dikasih? Iya deh. Baik, setiap kelompok Ibu akan bagikan LKPD yang kalian akan kerjakan ya.
Kalau ada yang kurang jelas mohon ditanyakan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis perang tulang. Jadi di sini ada bagian-bagian tulang dari tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang lengan hingga tulang kaki. Nah, bagian tulang dari tengkorak ini memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung otak, pembentuk struktur wajah dan penopang organ indera. Kemudian ada tulang belakang sebagai penyangga utama tubuh, pelindung sumsum tulang belakang dan penopang berat. Kemudian ada tulang rusuk, ini sebagai pelindung organ vital di dada seperti paru-paru dan jantung. Sekian itulah dari saya kembalikan ke kelompok selanjutnya. Terus pada analisis jalan sendi, yaitu ada sendi ensel di mana fungsinya itu gerak satu darah atau seperti pintu. Contohnya pada tubuh siku, lutut, peran dalam aktivitasnya membantu gerakan menekuk dan meluruskan. Terus yang kedua itu ada sendi peluru, di mana fungsinya itu gerak ke segala arah. Contohnya pada tubuh, bahu, panggul. Peran dalam aktivitasnya itu memungkinkan gerakan bebas. Yang ketiga ada sendi putar, di mana fungsinya itu gerak memutar. Contoh pada tubuh itu pada leher, peran dalam aktivitasnya itu membantu memutar kepala ke kanan dan ke kiri. Baik, kami dari kelompok 3 yaitu mendapatkan analisis dalam perang otot. Yang pertama, polos fungsinya itu mengatur diameter pembuluh darah, mengontrol tekanan darah, dan membantu pergerakan organ pencernaan. Keterkaitannya dengan aktivitas yaitu saat membawa tas yang berat, pembuluh darah akan sedikit menyesuaikan aliran darah karena otot yang tegang untuk memenuhi nutrisi. Yang kedua, otot jantung fungsinya itu yaitu otot jantung fungsinya memompa darah kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh sel-sel serta membuang sisa-sisa metabolisme. Dan aktivitas keterkaitannya dengan aktivitas yaitu membawa tas yang membuat tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen. Yang ketiga yaitu otot lurik, di mana fungsinya ini menghasilkan gerakan tubuh yang menjaga postur dan menopang keseimbangan. Dan aktivitasnya dengan kesehariannya yaitu menahan berat tas agar tidak terjatuh. Selanjutnya kelompok 4 yaitu analisis jenis gerakan. Jadi jenis otot itu fleksi, di mana otot yang berkontraksi untuk melakukan gerakan fleksi yaitu menekuk, memperkecil dua bagian tulang dan sendi. Contoh aktivitas dalam sehari-hari itu saat mengangkat barbel dan membawa piring makanan ke arah mulut. Kemudian yang kedua itu ekstensi, di mana otot yang menghasilkan gerakan meluruskan dan memperbesar sudut antara dua tulang bagian tubuh. Contoh aktivitasnya meluruskan lutut, meluruskan kaki ke depan dari posisi ditekuk saat duduk jongkok. Selanjutnya kami dari kelompok 5 itu mendapat menganalisis gangguan dan pencegahan. Di sini yang pertama ada gangguan skoliosis, yaitu kondisi tulang belakang melengkung ke samping. Ini biasanya karena kebiasaan duduk yang salah atau faktor bawaan. Dapatnya postur tubuh itu jadi tidak simetris dan bisa menimbulkan nyeri. Jadi pencegahannya dengan menjaga posisi duduk yang benar dan rutin olahraga. Lalu kedua ada kifosis. Nah, kifosis ini adalah tulang belakang yang terlalu melengkung ke belakang atau bungkuk. Nah, ini umumnya akibat kebiasaan membungkuk atau osteoporosis. Dampaknya punggung itu terlihat bungkuk dan bisa mengganggu pernapasan sehingga perlu menjaga postur tubuh dan cukup asupan kalsium. Nah, yang terakhir itu ada lordosis. Nah, itu kebalikannya yaitu lengkungan berlebihan ke depan pada tulang belakang
sering disebabkan obesitas atau otot perut lemah. Dampaknya sering nyeri pinggang dan bisa dicegah dengan cara menjaga berat badan dan juga olahraga. Baik, bagus sekali presentasi hari ini. Dan ayo kita berikan aplaus kepada teman-teman kita. Adik-adik silakan kembali ke tempat ya. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, setelah kita menganalisis video dan teman-teman sudah mempresentasikan, sekarang kita akan menyimpulkan bersama ya. Baik anak-anak, mari kita menyimpulkan bersama tentang mata pelajaran yang telah kita bahas tadi ya. Iya, Ibu. Ibu akan bertanya komponen apa saja yang menyusun sistem gerak pada manusia. Ada tulang, sendi, dan otot. Ya baik. Apakah kegiatannya bekerja sendiri-sendiri? Tidak, Ibu. Benar sekali. Terus kebiasaan apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan pada sistem gerak? Olahraga, tegar, makan makanan yang bergizi, dan tidak membawa tas terlalu berat. Ya, bagus sekali. Beri aplaus untuk kita semua. Hari ini kita telah belajar bahwa kebiasaan sehari-hari sangat berpengaruh pada sistem gerak. Menjaga tulang, sendi, dan otot sangat penting agar tubuh tetap sehat dan aktif. Jadi, Ibu akan memberikan tugas tambahan ya untuk di rumah. Kalian itu harus membuat poster tentang cara menjaga kesehatan sistem gerak pada remaja. Baik, Ibu. Baik, karena waktu sudah habis, mata pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini ya. Ya, Ibu. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.